Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadilrahman. Di sini saya ingin menyampaikan tentang sejarah sandi, macam-macam sandi, dan fungsi sandi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sejarah sandi. Munculnya sandi berawal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dan kemudian berpindah-pindah tempat. Untuk itu mereka harus menggunakan suatu bentuk komunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawannya. Mereka kemudian menciptakan sandi untuk melabui musuh-musuhnya. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Kemudian, meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya pada pramuka saja. Namun, sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian, juga untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah salah satu tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat untuk mengirim berita rahasia antar daerah. Mereka menyukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali. Baru kemudian budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setelah beberapa saat sampai ke tempat tujuan, kemudian rambut budak itu dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Cara ini sangat efektif digunakan oleh para pemimpin pada masa itu. Macam-macam sandi. Sandi AN. Macam sandi pramuka, yang pertama adalah sandi AN. Di sini, sandi AN mengelompokkan masing-masing huruf abjad menjadi pengganti huruf lain. Lebih tepatnya, A, M diganti dengan berurutan dengan huruf N dan Z. Macam sandi pramuka yang satu ini dibaca dengan kunci A sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat contoh berikut. Sebagai contoh, diberikan kata sandi CEN ZHXN. Huruf tersebut dicari berdasarkan huruf penggantinya, sehingga dari kata tersebut kita dapat mengetahui kata tersebut sebagai kata pramuka. Ini merupakan salah satu macam sandi pramuka yang sering digunakan atau dipraktekkan dalam permainan atau kegiatan pramuka. Sandi AZ. Sandi AZ tidak jauh berbeda dengan sandi AN. Macam sandi pramuka berikutnya adalah sandi AZ. Sandi pramuka yang satu ini mempunyai konsep yang sama persis dengan sandi AN, yaitu masing-masing huruf dipasangkan dengan huruf abjad penggantinya. Namun pada sandi AZ, setiap kata sandi yang diberikan dapat dibaca dengan kunci A atau Z. Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh berikut. Diberikan contoh kata sandi KIZ, N, F, PZ. Masing-masing huruf pramuka huruf tersebut dicari dengan huruf penggantinya, sehingga kata KIZ, N, F, PZ dapat dibaca pramuka. Ini juga menjadi salah satu contoh macam sandi pramuka yang mudah diingat dan sering dipraktekkan dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya adalah sandi kotak rangkap 1. Bagi Anda yang mengikuti kegiatan pramuka, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang kodenya didasarkan pada tumpukan garis vertikal dan horizontal, serta satu garis membentuk silang. Terdapat dua garis horizontal dan garis vertikal yang saling tindih. Huruf abjad yang ada dalam kotak vertikal dan horizontal adalah A sampai R, di mana setiap kotak berisi dua huruf berurutan. Jadi A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Sedangkan untuk kotak yang berbentuk menyilang berisi huruf ST, UV, W, X, dan YZ.
Jadi satu kotak ini berisi 2 huruf. Sedangkan untuk membedakan adalah titik, tanda titik yang dimana diletakkan di tengah kotak pada setiap huruf kedua. Misalnya CD, maka titik harus diletakkan di kotak huruf F karena D berada di urutan kedua dalam kotak tersebut. Untuk penerapan huruf yang ada pada kotak menyilang pun sama. Misal huruf UV, maka tanda titik diletakkan pada huruf T yang termasuk urutan kedua. Penggunaan sandi kotak sendiri dilakukan dengan cara memecah garis bersambung. Misal Anda ingin menulis huruf A menggunakan sandi kotak, maka bentuk garis siku-siku yang menghadap ke kiri. Sedangkan jika Anda ingin menulis huruf B, maka garis berbentuk siku-siku dengan diberi titik di tengahnya. Untuk sandi kotak yang satu ini penggunaannya cukup simpel sehingga mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat serangkaian gambar yang ada di artikel. Untuk hanya dipelajari anak pramuka, namun yang mungkin baru mengetahui, tak ada salahnya menggunakan sandi kotak untuk berkomunikasi. Sandi kotak rangkap 2. Jika dalam sandi kotak 1 mungkin kita butuh 9 kotak, 9 yang dibentuk oleh garis datar dan garis lurus dengan 4 kotak, setiap berbentuk kotak yang berbentuk garis silang. Maka sandi kotak Anda hanya butuh 9 kotak vertikal horizontal. Jadi setiap kotaknya berisi 3 huruf abjad yang susunannya sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Selain itu, dalam sandi kotak 2 terdapat huruf yang menggunakan 2 titik sebab setiap kotak berisi 3 huruf. Mungkin sandi kotak ini menjadi lebih simpel karena konsepnya lebih sedikit. Misal, jika Anda ingin menulis huruf D, maka Anda membuat kotak yang berbentuk seperti huruf U dengan 2 sudut. Sedangkan jika ingin menulis huruf E, bentuk kotak yang sama dengan menambahkan 1 titik di dalamnya. Untuk membuat huruf F, bentuk kotak seperti huruf U dengan 2 titik. Nah, aplikasinya sama setiap hurufnya. Jika huruf tersebut pada urutan kedua menambahkan 1 titik. Sedangkan jika ada pada urutan ketiga, tambahkan 2 titik, begitu dan seterusnya. Berikutnya, sandi siput. Cara membaca sandi siput adalah membaca dengan cara berputar menyerupai rumah siput. Awal huruf yang ada di sandi ini bisa diberi tanda tertentu, kemudian Anda mencakup membacanya dan memperkirakan arah gerakannya. Sandi an, AND. Sandi an adalah sandi yang menggunakan kata kunci N dalam setiap katanya. Hal ini berarti untuk menuliskan kalimat maka diselipkan kata N, AND. Untuk masing-masing katanya, cara membacanya cukup mudah. Anda hanya perlu menghapus AND atau N dalam pesan yang dituliskan, dapat Anda mengerti. Contohnya, pandu, Anda sanda, yang berarti puasa. Selanjutnya adalah sandi braille. Sandi braille adalah sandi pramuka yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sandi ini digunakan untuk kaum tunanetra. Huruf braille terdiri dari 6 titik timbul yang dapat diraba oleh tunanetra untuk membacanya. Yang selanjutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput merupakan salah satu bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini berbentuk rumput, di mana titik sandi pada Morse dituliskan dengan rumput. Yang pendek adalah titik dan yang panjang adalah garis. Dituliskan dengan rumput pendek dan tinggi. Selanjutnya adalah sandi kimia. Sebenarnya sandi kimia adalah tiruan dari sandi Morse, tetapi sandi ini lebih dikenal dengan nama sandi kimia karena menyerupai huruf atau simbol pada rumus kimia.
Ketentuan dalam penggunaan sandi kimia adalah titik merupakan huruf hidup atau vokal, yaitu A, I, U, E, O. Strip merupakan huruf mati atau konsonan yang semua huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Contoh penggunaan adalah misalkan Anda ingin menuliskan kami. Dari sandi dalam sandi Morse adalah strip, titik, strip, titik, strip, strip. Maka dalam sandi kimia ditulis KOH plus OH plus HH plus OO atau KOH plus OH plus H2 plus O2. Yang terakhir adalah fungsi sandi. Jika kita menilik pada kegiatan pramuka yang digagas oleh Baden-Powell, sandi sering digunakan untuk melatih peserta pramuka memahami sesuatu yang rumit, di mana sebagai materi dasar yang disampaikan dan wajib diketahui. Selain itu, sandi juga berfungsi sebagai kode yang kiranya tidak boleh banyak orang yang tahu. Anda juga bisa menggunakan sandi dalam komunikasi seharian, yang tentunya sasaran Anda harus mengetahui tata aturannya. Nah, untuk Anda yang senang menulis segala rahasia dalam buku, Anda juga bisa menggunakan sandi untuk meminimalisirkan bocornya rahasia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.